لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتاب الكريم فإنه أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan mulia ini, khatib tidak lupa berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi hamba sendiri, untuk berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita hamba yang memperoleh predikat tertinggi di hadapan Allah, baik dunia apalagi di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema yang akan kita angkat dalam kesempatan Jumat kali ini yaitu Rabiul Awal, bulan yang menjadi istimewa karena dilahirkannya baginda Rasulullah ke muka bumi. Bulan Rabiul Awal menjadi bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itu tidak dilahirkan di bulan-bulan suci misalnya, atau di bulan nisfu Sya'ban, atau di bulan Zulhijjah? Karena Allah menjadikan dan memilih bulan Rabiul Awal sebagai bulan yang mulia. Diturunkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan di hari Senin. Hari Senin menjadi hari yang mulia karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin. 12 Rabiul Awal hari Senin 571 Miladiah. Allah mengutus seorang Rasul yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabiin, penutup dari para nabi yang mengubah alam dari yang gelap menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan Allah menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dalam ayat ini Allah kisahkan bahwa orang-orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai penolongnya, maka Allah mengeluarkannya dari kegelapan menuju yang terang benderang. Dan sebaliknya, orang-orang yang ingkar diubah oleh Allah dari yang terang menjadi gelap, dan mereka tentunya ditempatkan dalam keadaan yang merugi.
Maka tentunya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kita bisa menjadikan Allah sebagai pelindung kita? Bagaimana tauhid kita menjadi kuat? Tentunya kita harus belajar dan mempedomani apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena tidak ada hamba yang paling mulia di hadapan Allah. Tidak ada hamba yang bisa memberikan jalan petunjuk, jalan kebenaran, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Maka nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang besar yang Allah turunkan ke bumi ini, yaitu adalah diturunkannya Nabi kita Muhammad SAW sebagai penutup dan penghujung dan menjadi Nabi akhir dan Rasul akhir zaman. Maka dikisahkan dalam Al-Quran, bahkan sekiranya para Nabi yang dahulu pun hidup di zaman Rasul Nabi kita, maka mereka pun akan beriman dan bersaksi atas kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah sepertinya yang terjadi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang membedakan Nabi Muhammad dengan nabi yang lain seperti bapaknya para nabi yang kita kenal dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam? Maka dalam surah Al-A'la diabadikan oleh Allah, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada suhuf-suhuf dan itu sudah termaktub mulai semenjak zaman Nabi Ibrahim dan Musa. Nah, ketika Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun manusia yang ingin masuk Islam tidak akan diterima Islamnya kalau nama Allah tidak disandingkan dengan nama Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad, dan itu menjadi syarat sahnya Islamnya seseorang. Tidak cukup hanya ia bersaksi kepada Allah kalau ia tidak bersaksi pula atas kenabi dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad yang setiap tahun kita sering memperingati Maulidir Rasul, sudahkah kita benar-benar mengikuti dan mentauladani akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita masih pilih-pilih mana kira-kira yang ringan, mana kira-kira yang berat? Tentunya kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau ingin nanti diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya, tentu ada prinsip yang tegas dalam Al-Quran. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Tentunya kata-kata yang benar ketika dengan cara yang tidak benar juga bisa menghasilkan dampak yang negatif. Tentunya dengan cara-cara yang dituntunkan oleh Allah melalui Rasul. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan baligho, dan kata-kata yang berbekas, kata-kata yang menyentuh hati, yang bisa membuat orang tanpa dia harus berefek negatif. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karenanya bulan yang disebut dengan Rabiul Awal menjadi mulia ini karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling penting dan terpenting yang harus kita lakukan adalah menjadikan momentum Rabiul Awal ini sebagai peningkatan iman dan amal soleh. Kalau setiap tahun kita hanya berlalu begitu saja memperingati hari-hari Maulidir Rasul, maka akan menjadi sia-sia dan tidak akan memberikan faedah sekalipun. Maka ketika kita masuk
Di tahun baru Hijriah sejatinya kita muhasabah, sejatinya kita introspeksi diri, mana kekurangan-kekurangan kita di tahun lalu, dan selalu kita perbaiki di masa-masa mendatang. Maka setiap Jumat khotib tidak pernah lupa, selalu mengingatkan bertakwa kepada Allah, karena tujuan daripada khutbah itu adalah untuk memberikan dorongan motivasi supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang Allah muliakan. Karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah dimuliakan oleh Allah dari umat-umat yang lain, bahkan disebutkan dalam riwayat sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga, maka tidak akan masuk umat yang lain. Maka oleh karenanya kita sebagai umat Nabi Muhammad harus memantaskan diri dan melayakkan diri kita bahwa kita pantas dan layak sebagai umat Nabi Muhammad. Karena nanti hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak manusia, banyak umat Islam yang mengaku-ngaku dirinya umat Nabi Muhammad, tapi kata Nabi, saya tidak mengenal engkau bahwa engkau adalah umatku. Kenapa? Karena dia jauh dari masjid, datangnya ke masjid hanya setiap kali Jumat saja. Setiap subuh azan berkumandang ia enggan, ia lebih enak dengan tidur lelapnya, makan air liur basi. Sementara Nabi mengingatkan seorang Ummu Maktum yang buta sekalipun, ketika mendengar azan disuruh oleh Nabi datang ke masjid. Atau bahkan tak sedikit saudara-saudara kita yang masih enggan juga melakukan sholat 5 waktu. Maka karena itu momentum Rabiul Awal menambah kecintaan kita kepada Nabi lewat mengamalkan sunnah beliau, terutama yang wajib. Minimal kalau kita tidak mampu menghiasi amalan-amalan yang wajib kita, setidaknya kalau tidak mampu dengan yang sunnah, setidaknya yang wajib jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita sia-siakan. Karena itu sebagai penutup khutbah pada kesempatan kali ini, orang-orang yang menyesal nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an, falaula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kalau sekiranya, kata mereka yang sudah wafat, ajalku ditangguhkan oleh Allah barang sesaat, maka aku akan bersedekah dan melakukan amal soleh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menegaskan, kenapa orang yang wafat meninggal dunia minta ditangguhkan, minta diberikan kesempatan untuk bersedekah dan amal soleh? Karena mereka melihat orang yang masih hidup melakukan amal soleh itu dengan sungguh-sungguh, sementara mereka ketika waktu hidup mereka lalai dan sibuk dengan urusan dunianya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mempersiapkan diri kita, karena kata Nabi, orang yang cerdas ialah orang yang mengingat mati dan ia mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama dalam momentum Rabiul Awal ini, untuk lebih meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Kelak kita menjadi umat Muhammad dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Allahumma inna na'udzu bika min qalbin la yakhsha wa na'udzu bika min nafsin la tasba' wa na'udzu bika min nafsin la tasba' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhal wa na'udzu bika min ghalabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa na'udzu bika min fitnatil masyid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wazkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha